akan dipandu oleh yang pertama, saya perkenalkan, silakan ke depan, Dr. Odi Anggani, spesialis THT KL. Beliau adalah staf juga di Jogja, menyelesaikan pendidikan dokter umum di FKUMY dan spesialis THT di UGM. Dan kedua bersama Dr. Afrina, silakan maju ke depan. Beliau juga adalah staf di Undip dan beliau menyelesaikan pendidikannya dokter umum dari Yarsi dan spesialis THT dari FKUI. Nah, pada hari ini kita akan berdiskusi. Saya akan serahkan waktu dan tempat kepada dokter berdua. Nanti saya akan membantu untuk memberikan mikrofon di belakang kepada peserta. Mohon izin dokter sekalian, ini bukan ujian, jadi nggak ada benar salah ya, kan udah lulus semua spesialis THT-nya, cuman biar seru aja, nanti kita akan oper-operan mic gitu ya. Saya persilakan dokter Afrina. Terima kasih Dokter Yanuar atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami berdua. Ya mungkin ini seperti pretest ya kayaknya Dokter Odi ya. Jadi untuk Ngetes kami sebenarnya dok ini. ngetes Jadi kami mohon bantuannya untuk dibantu menjawab sebenarnya. sebenarnya ya secara terselubung kita memasukkan tugas kita ya. Jadi sebelum masuk ke dalam acara inti yang nantinya akan diisi oleh para pakar-pakar alergi, guru-guru kami berdua, mungkin kita merefresh kembali tentang penyakit rinitis alergi pada kasus-kasus yang mungkin kita akan temui di tempat praktek kita. Kami akan memberikan beberapa contoh, mungkin bisa slide-nya di depan atau di sini. Apakah sudah terlihat ya slide? Ya. Ya, ini ada kasus pertama, ini ada seorang anak perempuan usia 8 tahun 9 bulan datang ke poliklinik dengan keluhan sering bersin terutama pagi hari sejak 3 tahun yang lalu. Keluhannya sepanjang hari dan tidak mengganggu aktivitas serta tidak ada demam. Bersin terdengar berkali-kali, kurang lebih 3 kali per sekali bersin disertai ingus encer jernih terutama di pagi hari. Keluhan tersebut disertai dengan hidung tersumbat terutama pada pagi hari dan malam hari. Kira-kira anamnesis yang perlu ditanyakan ini atau ditambahkan, apakah ada yang bisa membantu? Oke, monggo dokter sekalian. Kami bisa dibantu dokter. Meneriakkan boleh atau nanti kita berikan mikrofon. Oke, nun sewu dengan dokter siapa dok? Dengan dokter Ayu dari Jogja. Temannya dokter Odi. Riwayat alergi di keluarga? Riwayat Ya. alergi keluarga. Oke. Terima kasih dok. Terima kasih dokter. Ya. Biasa dok. Mungkin kita kumpulkan dulu kali ya dokter Odi ya. Mungkin bisa dibantu lagi dokter. Iya. Apakah ada alergi di keluarga? Apakah ada ini kan keluhannya gejalanya di area hidung ya? Apakah ada di area lain? Seperti apakah ada urtikaria, dermatitis atopik, asma dan sebagainya? Mungkin itu cukup ya dok. Mungkin dokter Ayu mau nyebut Mungkin telinga masih ragu dok. Gua dulu kalau semuanya nanti langsung kebuka semua sama dokter Ayu ya. Ya. Terima kasih dokter Ayu atas partisipasinya. Ya, ada lagi mungkin Dibantu. dengan dokter siapa dok? Dengan Heri dari RSUD Kartina Kota Tegal. Mungkin ditanyakan adakah tanda-tanda alergi yang lain, misalnya kehitaman di kelopak mata, kemudian adanya kemerahan di apex atau puncak itu, kemudian apakah ada garis transversal di perbatasan antara dorsum dan apex. Terima kasih. Ya. Terima kasih dokter. Terima kasih banyak dok. Sepertinya sudah pada ini ya, pada mungkin kalau dipraktekkan sudah terlalu banyak pasiennya. Cuma karena mungkin rame ya dok di praktekan belum sempat ditanyakan semua. Di sini bisa ditanyakan semua tadi. Ya tadi udah dari dokter Ayu sama apa tuh dokter Heri. Dokter Heri dari itu.
Tadi udah ada sedikit juga pembahasan tentang gambaran klinisnya juga, Dok. Tapi nanti kita coba satu persatu kita buka apakah ada clue tambahan mungkin dari dokter. Ya. Slide. Ya. Ya, ternyata ada tambahannya. Terdapat keluhan hidung gatal dan sering menggosok ujung hidungnya, terutama jika terkena debu. Hidung beringus jarang dikeluhkan. Biasa pada pagi hari hanya sekali dalam seminggu. Pasien tidak ada kesulitan tidur dan tidak mengganggu aktivitas. Lalu kita tanyakan ada anamnesis tambahan, yaitu riwayat alergi sebelumnya, ya tadi yang ditambahkan Dokter Ayu Dokter tadi. Ayu ya. Pada pasien ini terdapat asma, riwayat penyakit keluarga tidak ada, sosial ekonomi, pasien merupakan pelajar dan tidak ada riwayat memelihara binatang. Nah, untuk pemeriksaan fisik, keadaan umumnya baik. Pada rinoskopi anterior kita dapatkan konka inferior bilat yang hipertrofi dan livid. Pada orofaring ada arcus faring simetris, tonsil T3, kripta melebar. Mungkin pemeriksaan hidung luar tadi sudah hampir terjawab ya sama Sebenarnya sudah hampir dokter. dokter Heri, udah hampir terjawab juga. Iya. Tapi mungkin masih ada tambahan lagi nih, Dok. Dari tadi kan ada yang batas ada garis di hidung, kemudian ujung hidung yang warna kemerahan tadi ya, Dokter. Oke. Mungkin masih ada, kita dibantu lagi, ada tambahan lagi mungkin, Dok. Monggo, Dari silakan, peserta dokter. lain mungkin. Ada yang mau membantu lagi? Silahkan. Nuhun, Dok. Saya Dian dari RSUD Kartini Jepara. Mungkin alergi crash, tanda alergi crash, alergi signer, dan alergi salut. Ya, terima kasih Ada satu banyak, lagi. Dok. Ya, cukup spesifik sekali, Ya. Dokter. Terima kasih, Dokter. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Oke. Saya Dr. Ya. Wahyu dari Semarang. Mungkin ada hiperekspresi mata ngerocos, mata gatal. Baik, Dokter. Terima kasih, Dokter. Ada tambahan lagi, Dokter Afrina, mata nerocos, kemudian selain tadi ada allergic crease, liner, sama Salut ya. salut tadi ya. Ya. Kemudian mungkin coba kita lanjut dulu ya, Dokter Afrina. Kita lanjut. Mungkin bisa dibantu manual. Ya, ini foto pasiennya ya. Kita bisa lihat allergic shinernya tidak ada. Nanti mungkin penjelasan lebih lanjut nanti kita dengarkan para pakar-pakar ya, yang nanti akan menjelaskan apa sih allergic shiner, allergic salut, dan nasal crease. Dan apakah selalu muncul pada pasien alergi atau tidak, mungkin ya nanti akan dipaparkan saat seminar. Iya. Ya. Biar makin penasaran dulu ya, Dok. Nanti kalau sudah kita jelaskan semua nanti nggak penasaran lagi. Kita lanjut. Ya, kira-kira setelah kita udah pemeriksaan fisik, anamnesis, pemeriksaan fisik, kalau pasien rinitis alergi itu sebenarnya butuh pemeriksaan penunjang nggak ya? Ayo, apakah ada yang bisa membantu? Jepara, Jogja, Tegal, Semarang, mungkin ada yang dari kota lain, Dokter. Silahkan. Dokter Nurul mungkin. Di luar Pulau Jawa mungkin ada yang datang juga. Iya. Kalau pasien rinitis alergi kita perlu pemeriksaan penunjang nggak ya? Dari anamnesis, pemeriksaan fisik ya, Dokter Rodi. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Uli dari Rembang. Pemeriksaan tambahan yang dilakukan pada pasien dengan rinitis alergi yang bisa saya kerjakan ya, Dok. Ini pemeriksaan hitung jumlah eosinofil, kemudian bisa juga dilakukan SPT atau pemeriksaan IgE spesifik juga.
BPJS. Jumlah eosinofil mungkin ya. Mungkin ceritanya pasien umum ya dokter ya, pasien VIP, mungkin Ada dokter Nurul banyak pasien VIP-nya jadi Iya. dokter. Jadi Atau perlu kita usulkan sama Ketua Kodi nih ada sesi BPJS kali ya dok, rinitis alergi sesi BPJS. Ya terima kasih banyak dokter Nurul. Bang, Satu terima lagi. kasih. Iya yang satu lagi kira-kira apa sih pemeriksaan dapat, penunjang? monggo. Dokter Tiar mungkin belum ada. Oke, mungkin dilanjut dulu dokter, silakan. Oke, tadi udah ada skin prick test, kemudian IgE spesifik sama satu lagi tadi. Apa tadi? Oh, Hitung eosinofil ya, Bu. eosinofil ya Iya. tadi. Oke, ini tambahan kebetulan- data yang ada pada pasien kali ini. Iya, Silakan, dokter. data yang didapatkan pada pasien ini ternyata pasien itu melakukan pemeriksaan tes cukit kulit, skin prick test, dan terdapat hasil yang positif pada bandeng, kepiting, udang, kuning telur, house dust, kapuk, bulu anjing, dan bulu ayam. Nah, lalu ada tambahan ternyata pasien dilakukan foto ronsen, foto penunjang. Kira-kira kalau kita dapat foto penunjang ini kemungkinannya apa ya? Ada yang bisa bantu nggak? Ya, Oke, mungkin ada lagi? gambarnya agak kurang jelas karena Ya. jauh. Mungkin dari belakang ada layar kedua juga yang Oh. bisa dilihat ya. Kalau mau melihat lebih detail mungkin. Oke. Dengan dokter siapa dokter? Dokter Tiar aja. Oke, dokter Tiar aja. Ya, silakan. Silakan dokter. Iya baik dok. Oh iya ini nggak boleh jelas. Iya. Jadi dok di sini tampak RW-nya tampak jelas dok. RW-nya tidak ada sumbatan di RW dan adenoid hipertrofinya tidak tampak ada pembesaran gitu. Untuk hidungnya jadi tampak sini karena bone window tulangnya tak tampak adanya kelainan dok. Terima kasih dokter Tiar. Monggo silahkan dokter Afrina dilanjutkan lagi. Ya, terima kasih dok atas jawabannya. Dibantu untuk slide-nya. Oke, kalau dari hasil pembacaannya sih rasio adenoid, mereka mengukur rasio adenoid dengan nasofaring ya hasilnya ini ya 0,88, dapat penciptaan RW dan ada pembesaran adenoid. Jadi di sini kita bisa tahu kalau ternyata rinitis alergi itu tidak berdiri sendiri ya dok ya. Jadi bisa disertai penyakit yang lain ya dok. Berarti Namanya komorbid ya. Jadi tidak selalu saling berhubungan tapi sering terjadi bersamaan ya, Ya. komorbid. Nah, mungkin pada kasus kali ini kadang kita juga harus mencermati ya bacaan-bacaan dari bagian radiologi. Kita tidak bisa menerima mentah-mentah, maksudnya ada expertise yang misal indeks Fujioka-nya atau segala macam, tapi kita sesuaikan dengan klinis, misal saat masuk endoskopi memang adenoidnya mungkin hanya grade 1, mungkin indeks Fujioka-nya juga perlu kita pertanyakan juga ya. Ya. Kadang juga mohon maaf nanti mungkin akan ditambahkan lagi di seminar ya nanti ya, rasio konka sama rasio adenoid itu kadang berbanding terbalik ya. Kadang kalau konkanya terlalu besar malah adenoidnya kecil. Jadi seberapa sering sih nanti adenoid membesar kalau ada kasus rinitis alergi nanti mungkin akan dipaparkan saat seminar ya. Iya. Sama ini mungkin tambahnya apa ya? Mungkin karena mouth breather ya, karena terlalu sering nafas pakai mulut, jadi komposisi rahangnya yang bawah kan cenderung lebih maju ya Maju, dibandingkan pada kebanyakan pasien. Sama tonsilnya kayaknya tadi Iya. ya. Ya jadi ini kita jadi semakin penasaran ya. Semakin penasaran ternyata rinitis alergi itu tidak hanya terpusat sama keluhan hidung aja ya dok ya. Jadi kita harus memeriksa secara menyeluruh juga, melihat hasil-hasil dari pemeriksaan penunjang yang
peroleh oleh pasien. Kan tadi di awal juga Dokter Arif dalam sambutannya kan juga bilang kalau pasien alergi itu kebanyakan sudah shopping dokter ya dok ya. Jadi diharapkan mungkin kita punya pemeriksaan atau kita menganamnesis lebih dalam ya dok. Dan ya ini ada pertanyaan, kita mulai dengan pertanyaan yang mendukung rinitis alergi pada kasus ini. Ya, ini menarik ya. Pertanyaan nomor 1 mungkin kita juga minta bantuannya untuk dicoba dibacakan dulu dokter mungkin soalnya. Kalau ada pertanyaan yang mendukung ke arah diagnosis rinitis alergi pada kasus yang tadi telah dibacakan, A. bersin dan hidung tersumbat, B. mata merah dan keluar kotoran mata, C. ingus kental kehijauan, D. demam. Oke, silakan dokter, mohon bantuannya dengan dokter siapa? Dengan Dokter Elsa. Yang mendukung tadi ada bersin dan hidung tersumbat. Iya. A ya jawabannya ya. Betul nggak ya? Ada musik tereret gitu nggak? Enggak ya? Dari panitia ada hadiah nggak ini Kak? Ya. Oke, kita lihat Dari panitia ada jawabannya. hadiah nggak kalau ini? Belum ada ini. Perangkat nasalin tadi mungkin ya. Boleh ambil snack double aja kali ya. Ya, coba kita lihat jawabannya. Untuk jawabannya tadi ya ternyata betul dok. Kita aplaus dulu kali ya. Biar semangat, ini masih jam berapa sekarang ya? Masih pagi kan ya? No, belum lapar makan siang kan? Snack masih tersedia banyak ya? Silakan ambil double dok nanti. Oh, boleh, boleh. Karena udah benar jawabannya. Benar jawabannya ya. Sekarang kita lihat ya, ini dikutip dari Arya. Mungkin bisa skip ke soal nomor 2. Oh iya, 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 iya. Ya, nanti ini para pakar-pakar saja yang menjelaskan biar makin penasaran ya dok. Pertanyaan kedua, ini faktor komorbid pada kasus ini yang tadi Dokter Odi sudah sempat ada menyinggung-nyinggung tentang kata-kata komorbid. Yang pertama, ibu menderita asma. Yang kedua, tonsilitis kronik hipertrofi. Yang ketiga, riwayat asma. Yang keempat, adenotonsilitis kronik hipertrofi. Ya, kira-kira ada yang bisa membantu menjawab nggak? Mohon bantuannya mungkin dokter. Terima kasih, saya Budi dari Klaten. Tadi sudah dijelaskan di depan dari pemeriksaan ronsen polos ya. Iya. Tadi ada adenoid hipertrofi itu 0,88 ya. sama tonsilnya T3 itu mungkin jadi komorbid. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa rinitis alergi itu tidak berdiri sendiri, mungkin berdiri dengan penyakit-penyakit yang lain. Terima kasih. Terima kasih banyak dok. Yang Aduh. D ya dok jawabannya dok. Iya. D, oke. Ya. Oke, kita coba cek. Baik, Silahkan. coba kita buka saja. Ya. Oh tadi kan ada pasien juga ada riwayat asma ya. Iya. Jadi Jadi ternyata ini soal tonsilnya jebakan mungkin. dok. Jawabannya bisa lebih dari 1 dok. Tonsilnya mungkin juga masih Iya, bisa ditambahkan tadi Iya, dokter. tonsil juga bisa ditambahkan Santosa ya. udah benar ya. Ya. Tetap bisa ambil snack 2 kok dok. Tenang aja. Saya yang jamin dok. Kita lihat lagi ada ini Kita skip teorinya lagi. ya. Nah ini pertanyaan ketiga. Gejala khas berupa bersin, hidung tersumbat, hidung beringus, dan tanda lain yang mendukung kecurigaan rinitis alergi pada kasus ini. Tadi sudah dijawab semua sama dokter Senten dari Rembang. Mohon bantuannya Atau dokter. mungkin yang lain bisa. Oh nggak kebaca, oke. Dokter Heri mungkin mohon bantuannya. Ya, tiga-tiganya tadi itu A, B, dan C, alergi Steiner, alergi Chris, dan alergi Salut. Baik, terima kasih dokter. Tadi sudah disebut berkali-kali ya ini. A, B, Dan dan C. coba Yang D kita jawabannya. pastikan. Silakan Ya. dokter Arvina. Oh ternyata cuma. Oh, pada pasien ini, Iya, pada dokter. pasien. Oh nanti kita buktikan lagi setelah acara
diskusi berarti ya, Ya. acara dari penjelasan dari para pakar-pakar. Nanti kita buktikan. Nah, ini ya. Sekarang diagnosis yang Mungkin tepat bisa- dari pasien ini. Jadi itu rinitis alergi itu diagnosisnya tidak hanya rinitis alergi, biasanya penyebutannya ya. Ada yang bisa bantu enggak? Yang pertama rinitis alergi intermittent ringan. Yang kedua yang B. Ya, ini rinitis ada yang alergi- mau coba bantu jawab? Oh Ya, iya. udah langsung kelihatan. Silakan, dokter. Dengan Dokter Sari dari Bali, Dok. Jawabannya Silakan. C. Oke. C. Rinitis alergi persisten ringan. Oke, kita buka saja jawabannya mungkin dokter Iya. untuk Kasih. mempersingkat. Satu dulu, Oh, satu. coba ada yang lain? Ada yang yang pendapat lain mungkin? berbeda Ada enggak? yang Dokter, monggo. Jawabannya C. C juga sama. Sama C juga. C juga. C juga karena udah ada dua jawaban, coba kita Coba buka kita saja ya buka dok ya. ya. Iya. Iya. Ternyata. Ternyata ya. Oke. Cek panitia dicek snack masih banyak kan ya? Soalnya banyak yang menang ini kayaknya. Mungkin hadiahnya bukan snack kali ya. Perlu dipikirkan yang lain nih. Nanti snacknya keburu habis. Ya, lalu ini pertanyaan terakhir. Medikamentosa apa yang tepat untuk kasus ini? Jawaban boleh lebih dari satu. Oke, siapa mau coba menjawab? Mungkin Dokter Ayu? Atau yang lain, Dokter Nurul, Dokter Eni? Silahkan. Dokter Ati ini, belum nih Dokter Ati ini. Dokter Ati, silahkan Dokter Ati. Jadi kalau untuk rinitis alergi, ya. Jadi bila kita lihat dari kasus tadi rinitis alergi persisten ringan bisa diberi pertama antihistamin dan intranasal kortikosteroid. Baik, nanti histamin yang A berarti ya dok, yang generasi Yang A. yang atau D dokter? Yang D. Ini yang generasi. Yang C dan D, Dokter. Nanti mungkin satu lagi dokter atau Satu lagi, oke. pertanyaan terakhir ini lagi. dokter kayaknya. Terakhir, dokter mau coba membantu menjawab? Yang A ya, antihistamin generasi 2. Boleh tadi ringan diagnosisnya. Ringan C aja deh, intranasal kortikosteroid. A dan C, Dokter. Oh ya, terima kasih dokter Wiwi. Jadi jawabannya coba kita buka saja. Nah, Iya, A dan C ya. A dan terima C. kasih untuk partisipasinya dokter. Oke, ya. Oke, mungkin untuk sesi yang kasus yang pertama Ya. sudah menarik ini, cukup komprehensif pembahasannya meskipun baru overview dan soal singkat ya. Iya. Nah, ini sudah mulai panas dan sepertinya sudah mulai berdatangan peserta. Kami akan melanjutkan ke sesi berikutnya. Terima kasih kepada Dr. Afrina dan Dr. Rodi. Waktu kami kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.